Alhamdulillah alladzi qad balaghna fi Rajab wa Sya'ban wa yubalighna Ramadan wa aina 'ala siyam wa qira'atal Qur'an wa salatu wassalamu ala man akhlaqahul Qur'an nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Para wali murid dan bapak ibu guru dan anak-anakku semua dimanapun berada, khususnya para keluarga besar SD Islam di Ponorogo, khususnya anak-anakku SD Islam di Ponorogo, Surakarta yang kami hormati dan kami cintai semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik, dan mudah-mudahan di awal puasa Ramadan sampai akhir Ramadan nanti puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anakku semuanya, khususnya anak-anak SD Islam di Ponorogo, jaga puasa kalian supaya puasa kalian benar-benar puasa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam Allah senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku sekalian? Karena dengan wujud Nabi Muhammad kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Dengan wujudnya Nabi Muhammad kita bisa mengetahui arti bulan Ramadan. Maka dari itu anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak mahabbah, cinta dengan Nabi Muhammad. Salah satunya memperbanyak sunnah-sunnah ibadah di bulan Ramadan. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara tepat supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita harus benar-benar niat dalam berpuasa. Jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja. Bagaimana caranya supaya puasa kita ini diridhai oleh Allah? Selalu belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Belajar bagaimana puasa yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan meniru teman-teman kita yang puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Di sisi lain mereka masih bertengkar, di sisi lain mereka masih berbohong, di sisi lain mereka menggosip satu sama lain, membuka aib temannya ataupun saudaranya. Maka dari itu anak-anakku yang dicintai oleh Allah SWT, jaga diri kita. Jangan cuma berpuasa zahirnya saja, kalau bisa berpuasa batinnya juga, supaya kita mendapatkan puasa yang diridhai oleh Allah SWT, yaitu puasa tingkatnya orang-orang yang soleh. Karena puasanya orang yang soleh tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Apalagi anak-anakku sekalian, hati-hati di akhir zaman ini banyak teman-teman kita yang dihina, dilecehkan, orang tuanya dihina. Nah, itu kan salah satu bisa menghilangkan pahala puasa. Maka cara tepat supaya puasa kita diterima oleh Allah yaitu selalu belajar perkara-perkara yang membatalkan puasa dan belajar perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Anak-anakku sekalian, apakah hari ini kalian puasa? Pastinya puasa. Jangan sampai kalian tidak berpuasa. Momen bulan puasa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah. Siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, sholat tarawih, tadarusan, dan lain sebagainya. Jangan dibuat-buat mainan, buat anjang sana anjang sini, tapi gunakan waktu kalian benar-benar untuk beribadah. Catat sholat tarawihnya, tadarusannya. Kira-kira kalian nanti di bulan Ramadan khotam berapa kali dalam membaca Al-Quran? Kalau bisa 2 kali, malamnya sekali, siangnya kali. Kalau bisa malam bisa sebulan berapa kali. Itu adalah anak-anak yang hebat. Maka dari itu cara tepat di bulan Ramadan, perbanyak beribadah kepada Allah, perbanyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan jangan lupa setiap malam niat berpuasa yang baik supaya puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang Ustaz bisa sampaikan. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan
puasa kita diterima oleh Allah zahir wa batin, dan kita masuk golongan orang-orang yang puasanya puasa orang-orang yang khas, puasa orang-orang yang soleh, bukan termasuk puasa orang-orang awam yang hanya menahan lapar dan haus saja. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali atas wajib, yaitu lapar dan haus. Maka dari itu jaga perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa, sehingga puasa kita benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz undur diri, walafu minkum. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.